Pesaing peringkat pertama divisi kelas menengah The Jesus Du Plessis membagikan pemikirannya dari performa juara divisi kelas menengah Islam Khajet, yang menurutnya petarung Dagestan itu sangat membosankan baginya selain dia tidak menginginkan Islam menjadi juara di divisi kelas ringan. Peluang Ikram Aliskirov untuk mendekati pertarungan tembakan gelar tampaknya akan menjauh setelah petarung peringkat atas Paulo Costa mundur dari potensi pertarungan mereka yang akan digelar pada bulan depan. Dan seperti biasanya, inilah waktunya bagi kita untuk bersiap-siap menerima informasi terupdate seputar UFC dari Octagon 75. Padahal di kartu UFC 291 dengan kartu utama Dustin Poirier versus Justin Gaethje sebelumnya adalah kartu yang termasuk terfavorit, di mana dari petarung yang akan berlaga merupakan petarung elit dari tiap-tiap divisi mereka. Namun akhirnya urutan pertarungan di kartu itu berubah seketika di saat Paulo Costa mundur dari pertarungannya melawan Ikram Aliskirov. Dan potensi dari pertarungan ini pun tampaknya telah dibatalkan di UFC 291. Meski belum ada pengumuman resmi dari UFC, namun sumber yang menyebutkan bahwa informasi ini diperoleh dari orang dalam kubu Ikram Aliskirov yang menyatakan bahwa lawan Ikram Aliskirov diganti dengan petarung peringkat ke-9 divisi kelas menengah. Sumber yang dimaksud dari pemilik akun Twitter @JudoBT995 yang menyebutkan Costa telah mengundurkan diri dari acara tersebut dan Aliskirov akan bertanding melawan lawan baru yaitu Roman Dolidze. Dan menurut akun Twitter tersebut bahwa informasi ini diperoleh dari orang dalam yang terpercaya kubu Aliskirov dengan menuliskan, "Sumber dari orang dalam saya baru saja memberitahu saya bahwa Costa versus Ikram tidak akan terjadi dan UFC sedang mencari untuk memesan Dolidze versus Aliskirov. Ini belum resmi, namun info datang dari kubu Ikram, jadi saya meyakini bahwa itu benar." Bunyi akun Twitter tersebut yang memungkinkan sesaat lagi akan adanya pengumuman resmi dari promosi atas pembatalan pertarungan tersebut. Roman Dolidze, petarung Georgia 35 tahun ini akan berupaya untuk kembali ke kolom kemenangannya di divisi kelas menengah setelah pada pertarungan terakhirnya The Caucasian kalah dengan suara bulat dari mantan penantang gelar Marvin Vettori. Dan kekalahannya ini mengakhiri 4 kemenangan beruntunnya, termasuk 3 kemenangan KO secara berturut-turut dan bonus performance of the night. Meski demikian, terdapat banyak intrik seputar laga yang dijadwalkan antara Costa versus Ikram, di mana atlet Dagestan itu mendapat kesempatan melawan seorang atlet middleweight teratas tak lama setelah debut profesionalnya yang impresif, namun akhirnya dibatalkan dengan alasan dibalik pengunduran Borat Cina dari acara tersebut masih belum jelas karena tampaknya selama ini dia merasa puas dengan kesepakatan yang baru yang dia tanda tangani dengan UFC. Francis Ngannou tidak buta dari upaya UFC untuk mencuri pertarungan supernya melawan Tyson Fury, di mana menurut mereka promosi MMA itu pernah berupaya untuk menggantikan pertarungan tinjunya dengan memasukkan Jon Jones melawan juara tinju dunia tersebut. Kesempatan untuk dapat bertarung dengan Fury adalah salah satu dari keinginan terbesarnya, selain juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meninggalkan promosi tersebut disebabkan pejabat UFC menolak untuk mengizinkan Ngannou mengejar pertarungan tinju selama dia masih berada dalam gajian bersama kontrak UFC. Namun ternyata ada hal yang menggelikan terjadi pada bulan lalu setelah mantan juara kelas berat UFC itu menandatangani kesepakatan yang menguntungkan untuk melanjutkan karir MMA-nya bersama PFL. Yang kemudian Presiden UFC Dana White tiba-tiba menjadi sangat tertarik untuk memesan pertarungan antara Fury dan juara kelas berat UFC yang baru Jon Jones. Kejadian ini diungkapkan oleh salah seorang perwakilan dari Francis Ngannou yang menyebutkan bahwa Dana White memiliki banyak pembicaraan yang akhirnya bertentangan satu sama lain, yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Menurutku semua orang yang telah diprakarsai dalam UFC akan benar-benar memahaminya, dan itu tidak mengherankan. Dana adalah salah satu promotor terbaik yang pernah kami lihat, dan aku selalu mengatakan itu. Namun dia benar-benar mengacaukan peluang kami. Jujur saja, untuk alasan apapun ada rasa asam di mulut mereka ketika berbicara tentang franchise, dan mereka tidak ingin franchise memiliki kesempatan itu.
Dan itu jelas bagi kami untuk sementara waktu. Untuk alasan apa? Aku tidak tahu. Tanyakan saja kepada mereka. Tapi itu adalah poin yang bisa diperdebatkan. Katanya dalam minggu ini bersama The MMA Awards. Setelah saling berbagi keterampilan di oktagon, dua juara UFC saat ini, Israel Adesanya dan Jon Jones, telah merencanakan menjadi mitra pelatihan satu sama lain. Terlebih lagi kepada Izzy menjelang pertarungannya melawan Jesus Du Plessis yang akan digelar di Sydney, Australia pada bulan September mendatang. Pertemuan keduanya ini bermula dari UFC 290 yang digelar pada awal bulan ini, dengan sebuah rekaman yang mengejutkan muncul dari Adesanya yang sedang berbagi ramah tamah dengan Jon Jones. Dan menurut pemberitaan dari City Kickboxing bahwa isi dari pertemuan kedua juara UFC itu di mana Adesanya ingin berbagi matras latihan dengan Jones dalam waktu dekat ini dengan rencana sesi latihan yang sedang dikerjakan. Kami memiliki pemahaman dan kesamaan, kami hanya pesaing dan mengapa aku harus membencinya. Meskipun banyak orang ingin melihat kami bertanding, namun kami pasti akan berlatih bersama dan ini sedang dikerjakan dan itu pasti terjadi. Kata Adesanya seperti yang ditranskrip dari MMA Fighting. Di UFC 290, Jesus Du Plessis memang telah diakui memenangkan pertarungannya dengan Robert Whittaker untuk mengamankan tembakan gelarnya dengan Israel Adesanya. Namun dari langkah yang telah mengamankannya ini, ternyata petarung Afrika Selatan itu memiliki satu pertarungan yang ketika dia memprediksinya menjadi sesuatu yang tidak akurat adalah pertarungan di acara utama UFC 280 tahun lalu antara Charles Oliveira dan Islam Makhachev untuk memperebutkan gelar kelas ringan UFC yang kosong. Du Plessis membahas pertarungan tersebut yang menyangkut tentang sampai di mana kemampuan Islam Makhachev ketika bertarung di dalam oktagon yang menurutnya Makhachev tidak pantas menjadi juara karena sangat membosankan. Listen, me saying to Islam, you can't take away the fact that this guy can wrestle and grapple like very, very little people. Grappling, technically, no, but his pressure on top is incredible. He's an incredible wrestler. I think he's always getting the comparison to Khabib, and I think Khabib is better at what they are good at, which is that top pressure than Islam. Yes. But I do think Islam has a little bit better striking than Khabib had. But I don't think he has enough striking to beat anybody with striking. Yeah. Islam Makhachev has one game plan in this whole fight, and that is to shoot on him, have top control. You have to realize if you make one mistake with that shot, you're getting choked. Yeah. And even if you're on top of Charles Oliveira, he has some of the best defensive jiu-jitsu and attacking from his back that I've ever seen. So, you know, that gives me, if you go on points, yes, I would say Islam has the better wrestling. But what does that help you when you get to the ground and now you're in trouble again? Yes. In the striking, for sure he's going to be in trouble. And Islam Makhachev tends to have boring fights, in my opinion. So, I don't like to see him fight that much. So, I really don't want him to be the champion. Dengan segala kemampuan bergulat dari Islam yang sering dominan disaksikan oleh para penggemar MMA, membuat juara divisi kelas ringan itu dianggap sebagai petarung yang membosankan. Padahal dari beberapa kemenangannya, Islam malah memulainya dengan pukulan hingga menjatuhkan lawannya yang kemudian bintang Dagestan itu memberikan penyelesaiannya melalui kuncian dengan mode gulat. Namun yang namanya penilaian itu memiliki sumber pemikiran yang berbeda, dan yang terpenting adalah apapun bentuk dan gaya penyelesaian itu adalah cara untuk mencapai predikat sebagai juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.